sahabat cerdas semuanya, disiarkan langsung dari studio Radio Suara Maluku Cerdas, Jalan Pemuda Karangpanjang Ambon, UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Gue Tapanatu Yumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan kita ada dalam program pembelajaran kita. Kue lempar belajar, mari kita belajar bersama. Oke sahabat cerdas semuanya, jumpa lagi dengan Kak Eca di hari ini ya. Dan selamat pagi untuk semuanya yang masih tetap setia untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program saat ini yang Kak Eca bawakan, Huele Par Belajar. Nah, Kak Eca juga mau ucapin terima kasih juga bagi sahabat cerdas yang masih sampai saat ini masih tetap setia ya untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Dari tadi pagi kalian sudah diawali bersama dengan Kak Bianca untuk semangat paginya. Dan kita akan ada dalam program pembelajaran kita, sudah pasti ya sahabat cerdas semuanya sudah menanti-nantikan untuk pembelajaran yang akan diberikan di hari ini, betul kan? Ya, kalau memang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Hari ini biasanya kita belajar untuk pembelajaran jenjang SMA. Jadi sudah pasti ya anak-anak SMA dimanapun kalian berada sudah pada stay di link Radio Suara Maluku Cerdas ataupun sudah pada stay pada channel YouTube BTKI Maluku untuk mengikuti pembelajaran yang akan Kak Eca bagikan bersama dengan guru yang hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas pastinya. Kalau gitu sahabat cerdas, tanpa menunggu lama lagi ya, Kak Eca akan mempersilahkan guru pertama kita untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas di hari ini. Mata pelajarannya mata pelajaran sejarah, dan sudah pasti yang akan memberikan pembelajarannya Ibu Megi dari SMA PGRI 1 Ambon. Jadi bagi sahabat cerdas, stay di link radio dan juga bisa stay langsung di channel YouTube BTKI Maluku untuk pembelajaran yang akan diberikan di saat ini. Langsung saja ya sahabat cerdas, kita mulai belajarnya bersama Ibu Megi. Terima kasih Kakak Eca. Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian di minggu terakhir daripada bulan November? Tak terasa ya, kita sudah akan masuk pada penilaian akhir semester ganjil. Harapan Ibu, semoga kalian sudah bersiap-siap untuk memasuki minggu penilaian akhir semester ganjil. Dan karena itu, mari kita akan mulai belajar untuk kelas 10 sejarah dengan materinya Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Memulainya mari kita tunduk kepala dulu, kita mohon tuntunan Tuhan untuk kita belajar di pagi ini sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Kita tunduk kepala sejenak. Selesai. Anak-anak sekalian, untuk kelas 10, setelah kita belajar tentang masa praaksara di Indonesia dengan kebudayaan-kebudayaannya, hasil-hasil kebudayaannya, sekarang kita akan masuk pada masa Indonesia Hindu-Buddha. Jadi setelah masa praaksara, masa yang berikut, periodisasi sejarah Indonesia yang berikut ya adalah Hindu dan Buddha. Mari kita lihat. Berbicara tentang Hindu-Buddha, itu kita akan berbicara tentang dua materi besar, yaitu proses masuk dan berkembangnya agama Hindu, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hari ini kita mulai dengan proses masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau kita bicara tentang proses masuk dan perkembangannya, itu kita mulai dengan teori-teori tentang kedatangan agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kita berbicara tentang sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia.
Dan yang ketiga, jalur masuk agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itu tentang proses masuk dan perkembangan agama Hindu. Setelah kita mengetahui tiga submateri ini, maka kita masuk pada kerajaan-kerajaannya. Ada dua kerajaan, ada kerajaan besar, yaitu kerajaan yang berciri Hindu dan kerajaan yang berciri Buddha. Nah, sekarang kita masuk dengan teori kedatangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Ada 5 teori. Yang pertama teori Satria, kemudian teori Waisa, teori Brahmana, dan teori Sudra. Nah, kalau kalian melihat nama-nama teori ini, maka kalian akan mengatakan bahwa teori-teori ini dia namanya sama dengan nama-nama kasta di Hindu, kasta di masyarakat Hindu di India. Iya, karena memang pada masa kedatangan Hindu di India itu, maka ada pembagian pelapisan sosial yang disebut kasta di India, dan memang ini teori-teorinya dinamakan sesuai dengan nama kasta-kasta itu. Nah, saya mulai dengan teori Sudra, teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dia sama, karena kalau kalian pernah mendengar bahwa pelapisan sosial atau kasta dalam agama Hindu itu kan ada 4. Ada kesatria, ada Brahmana, ada Waisa, dan Sudra. Bahkan ada satu lagi kasta yang paling di bawah sekali, yaitu namanya kasta Pariya. Tapi dalam penyebaran agama Hindu itu kasta Pariya itu dia tidak masuk, karena dia merupakan golongan di luar agama Hindu. Nah, menurut teori kesatria yang dianjurkan oleh Munz, Box, dan Majumdar, Mukherjee, dan Berg, itu mereka mengatakan bahwa agama Hindu yang ada, yang dibawa masuk ke Indonesia, itu dibawa masuk oleh golongan prajurit atau golongan kesatria. Ini prajurit-prajurit yang berasal dari India ini mereka yang kalah perang di India, lalu mereka turun ke Indonesia. Yang kedua, ada juga pendapat bahwa prajurit-prajurit ini mereka ingin menyebarkan atau memperluas wilayah kekuasaan India di Indonesia. Ini menurut teori kesatria yang berasal dari golongan prajurit. Karena kalian kan tahu bahwa kasta kesatria itu adalah kasta yang menunjukkan golongan prajurit. Teori Brahmana itu dikatakan oleh Van Leur. Nah, ini dia mengatakan bahwa agama Hindu dia masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, di dalam kaum Brahmana itu adalah kaum pendeta. Karena dalam sistem pelapisan sosial atau kasta itu kan Brahmana itu pendeta. Nah, kedatangan kaum Brahmana itu diduga karena ada undangan dari penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu, sehingga mereka mengundang kaum Brahmana dari India itu. Nah, ini menurut Van Leur. Kemudian teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh Krom. Krom mengatakan bahwa agama Hindu itu dia dibawa oleh kaum pedagang, karena kasta Waisa adalah kasta pedagang. Karena ada perdagangan antara India dan Cina yang dilakukan oleh kaum pedagang ini, maka dengan sendirinya Krom mengatakan memang agama Hindu itu dibawakan oleh
pedagang dan diduga mereka menetap di Indonesia lalu mereka menikah dengan putri-putri raja. Itu menurut teori Waisa. Sementara teori Sudra dari golongan Sudra, golongan masyarakat kelas di bawah, yaitu para kaum buruh, itu yang mengatakan bahwa oleh Weber, teori Sudra inilah mereka yang membawakan Hindu di Indonesia karena mereka tidak mereka di India tidak diperhitungkan dari sistem kasta ini, sehingga mereka keluar mencari daerah yang mana mereka bisa leluasa untuk bekerja dibandingkan dengan di India. Nah, ini 4 teori yang berasal dari India sesuai dengan nama-nama kastanya. Nah, menurut Indonesia, dia mengatakan teori yang disebut juga dengan teori nasional, artinya teori yang mana masyarakat Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu di India, lalu mereka menyebarkan ke Indonesia yang disebut dengan teori arus balik, dibawakan juga oleh Van der Box. Itu yang Van der Box ini dia menganjurkan teori kesatria, tapi dia juga menganjurkan teori yang namanya teori arus balik, yang mengatakan bahwa agama Hindu dibawakan sendiri oleh orang Indonesia yang belajar di India dan mereka yang menyebarkan. Namun demikian, dari kelima teori ini, baik teori kesatria, teori Brahmana, kemudian teori Waisa Sudra, dan teori arus balik, yang mendekati kebenaran bahwa yang membawakan agama Hindu ke Indonesia itu hanya bisa dibawakan oleh kaum Brahmana, kaum pendeta, karena mereka inilah yang menuliskan dan mereka inilah yang mendalami tentang kitab suci Hindu, yaitu Weda. Nah, itu teori yang membenarkan, pendapat yang membenarkan bahwa sebenarnya teori agama Hindu sesuai dengan teori Brahmana yang adalah golongan pendeta, itu merekalah yang membawakan agama Hindu datang ke Indonesia. Dan nanti ada buktinya bahwa memang golongan Brahmana, bukan golongan pedagang, bukan golongan satria, bukan golongan Waisa atau orang Indonesia sendiri, karena terdapat bukti bahwa kaum Brahmana lah yang membawakan agama Hindu di Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua dari materi tentang teori sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha Indonesia itu ada 2, yaitu sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Sumber dalam negeri itu ya adalah prasasti peninggalan kerajaan Kutai, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Sementara sumber luar negeri itu berasal dari Tiongkok, dari Arab, Yunani, dan Vietnam. Nah, sumber dari Tiongkok itu didapati dengan adanya kronik-kronik, catatan-catatan sejarah dari Tiongkok tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian dari Tiongkok juga pernah ada pendeta baik agama Hindu, baik agama Buddha yang menetap di Indonesia, yaitu Pak Hien, kemudian Itsing. Sementara dari Arab, catatan saudagar Arab dan buku karya Raihan Al-Beruni tentang Indonesia yang sudah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Dari Vietnam, itu kronik Vietnam abad ke-8
kemudian catatan Campa pada abad ke-8. Jadi ada kronik, ada catatan. Sementara Yunani itu tulisan karya Claudius Ptolemaeus. Nah, sekarang itu sumber, sekarang kita belajar tentang jalur. Jalur masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha di Indonesia ini itu dia masuk karena ada perdagangan antara negara India dan negara Cina. Karena ada perdagangan itulah maka Indonesia dipengaruhi oleh budaya Hindu Buddha, bahkan nantinya juga Islam dan sebagainya. Jalur perdagangan masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia itu ada dua, yaitu jalur darat atau yang disebut biasa dengan jalur sutra dan jalur laut. Nah, sekarang kita lihat tentang jalur perdagangan yang pertama, yaitu jalur sutra. Ini jalan darat. Nah, kalau jalur darat ini Indonesia tidak dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha. Mengapa? Karena rute jalur sutra ini itu dia rute bagian darat utara India, kemudian rute selatan India. Jadi ada dua rute, ada rute jalur utara, jalur sutra utara, yaitu dari India, Tibet, kemudian terus ke utara dan masuk ke Tiongkok, Korea. Sementara jalur sutra selatan itu dia masuk ada Bangladesh, Myanmar dan Thailand. Ini jalur sutra darat ini awalnya itu tidak melengkapi, tidak mempengaruhi budaya Hindu Buddha di Indonesia karena dia tidak masuk ke daerah sutra daerah Indonesia berada. Yang tadi ini jalur sutra selatan ini Semenanjung Malaya ini sebenarnya dia tidak menghigapi Indonesia. Nah, sementara jalur laut jalur laut inilah yang singgah di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia dia berada pada jalur Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan antara negara-negara di Asia, kemudian juga negara-negara Asia pada awalnya itu. Bahkan juga pernah bangsa Italia dia pernah melewati jalur Selat Malaka. Marco Polo pernah melewati jalur sutra, kemudian dia melewati jalur Selat Malaka. Kalau jalur laut ini dia lebih cenderung Indonesia dipengaruhi karena dua daerah melewati Indonesia, dua jalur. Sebenarnya itu jalur Selat Malaka dari India, kemudian mereka masuk Selat Malaka melalui Selat Karimata lalu masuk Laut Cina Selatan. Ini jalur yang pertama yang melewati Indonesia. Sementara jalur yang kedua yang melewati Indonesia yaitu dari India, mereka melewati pantai barat Sumatera, masuk Selat Sunda, lanjut ke Laut Cina Selatan ke India, ke Cina. Nah, jadi pedagang-pedagang Tiongkok dan pedagang-pedagang India, mereka ketika melewati jalur laut, mereka tidak lagi melewati jalur darat karena banyak tantangan di darat, baik itu dari tantangan alam karena mereka harus melewati gurun pasir Gobi dan mereka harus mendapatkan perlawanan dari suku-suku barbar, suku-suku yang masih bukan dibilang primitif, suku-suku yang masih ganas di daerah pegunungan itu, makanya mereka memilih jalur laut. Dan karena jalur laut inilah maka Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha, yaitu pada jalur Selat Malaka dan jalur Selat Sunda. Karena itu maka Indonesia dipengaruhi
oleh Hindu-Buddha itu mulai dari abad keempat. Abad keempat Indonesia sudah ada kerajaan bercorak Hindu. Itu dibuktikan dengan penemuan Yupa. Kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Kalau kita lihat pada posisi jalur laut, daerah Kalimantan Timur, daerah Kutai tidak berada pada posisi jalur perdagangan. Tetapi mengapa sampai Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur itu dia menjadi daerah pertama kerajaan Indonesia yang bercorak Hindu. Kutai di Kalimantan Timur, dia adalah kerajaan Kutai adalah kerajaan asli Indonesia di daerah Muara Kaman. Jadi Kutai ini sudah merupakan kerajaan primitif, kerajaan praaksara yang berdiri di Kalimantan Timur yang namanya Kutai. Karena para pedagang Hindu, entah itu Tiongkok atau pedagang India, waktu mereka tiba di Kutai telah ada kerajaan Kutai. Kerajaan di Kalimantan Timur dengan rajanya itu Kudungga. Kudungga itu adalah raja yang mendirikan kerajaan Kutai yang adalah kerajaan asli Indonesia. Kudungga ini ketika para pedagang itu dia tiba, lalu mulailah penyebaran agama Hindu. Tadi Ibu katakan bahwa kerajaan Kutai tidak berada pada jalur perdagangan antara Indonesia, antara India dan Cina. Tapi mengapa kerajaan pertama Indonesia yang bercorak Hindu itu dia muncul di Kutai? Ada faktor yang mempengaruhi bahwa Kutai ini berdiri kerajaan Hindu pertama. Bahkan kerajaan Hindu yang mengeluarkan Indonesia dari zaman praaksara. Ada faktor, yaitu faktor cuaca. Cuaca Laut Cina Selatan itu menyebabkan para pedagang itu dia singgah sebentar di daerah Kutai di Kalimantan Timur. Angin kencang, angin muson yang terjadi di Laut Cina Selatan menyebabkan para pedagang yang berlayar entah dari India ke Cina atau Cina ke India itu mereka mengambil rute yang keluar dari Laut Cina Selatan dan mereka singgah di Kalimantan Timur. Dan itulah yang menyebabkan Indonesia dipengaruhi oleh budaya Hindu. Jadi kerajaan Hindu pertama adalah kerajaan Kutai yang adalah kelanjutan dari kerajaan Kutai asli Indonesia dengan rajanya Kudungga. Dua anak dari Raja Kudungga ini dia sudah tidak lagi asli Indonesia, nama asli Indonesia, tapi nama yang sudah dipengaruhi oleh Hindu, yaitu aliran namanya itu Asya Wawarman dan Mulawarman. Ini adalah nama yang sama dengan nama di daerah India Selatan. Dua nama ini menandakan bahwa Indonesia sudah dipengaruhi oleh budaya Hindu. Sementara nama Kudungga adalah nama asli. Mengapa Kudungga tidak menggantikan nama dia ketika Hindu sudah pengaruhi atau
kerajaan itu sudah dirubah menjadi kerajaan Hindu. Nah, ada faktor, yaitu yang pertama, faktor itu menunjukkan bahwa kerajaan Kutai didirikan oleh penduduk asli Indonesia, Kudungga, sehingga dia tidak mau menghapus pendiri penguasa itu adalah Indonesia asli atau orang-orang kerajaan Nusantara asli. Nah, sehingga dia tetap menggunakan namanya sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nah, dua anak di bawahnya ini yang setelah Hindu masuk, lalu namanya sudah dipengaruhi dengan budaya Hindu. Nah, dua bukti tentang kerajaan Kutai itu dengan ditemukannya Yupa. Yupa itu sama dengan prasasti di Jawa. Yupa itu tiang batu untuk mengikat hewan kurban. Di Yupa itu lalu digoreskan, ditulis tentang peristiwa yang terjadi pada saat misalnya pendiri atau kaum Brahmana ada didatangkan dari dari India ke Kutai untuk menyebaran agama Hindu. Nah, dengan ditemukannya Yupa, batu tulis, maka Indonesia pada abad keempat keluar dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Karena zaman pada abad keempat ini kita sudah mengenal tulisan, walaupun tulisan itu masih tulisan Palawa dari India dan berbahasa dari Sangsekerta. Nah, itu jadi kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama dengan Hindu Siwa yang menjadi agama resmi dari kerajaan Kutai ini. Nah, itu dibuktikan dengan ditemukannya tempat suci Waprakeswara. Nah, Waprakeswara ini tempat suci dari agama Siwa. Kemudian Yupa adalah tugu batu bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta yang tadi Ibu sudah jelaskan pada masa pemerintahan Mulawarman. Jadi masa pemerintahan setelah anak Asyawarman. Karena Raja Mulawarman inilah yang menjadikan kerajaan Kutai itu kerajaan yang terkenal. Mengapa? Karena pada masa Raja Mulawarman itu didatangkan para Brahmana dari India. Makanya tadi di awal-awal itu Ibu katakan bahwa dari teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia, teori yang mendekati kebenaran itu adalah teori Brahmana. Dan itu memang benar karena Brahmana lah yang didatangkan dari India oleh Raja Mulawarman untuk menyiarkan agama Hindu di Kutai, dan dituliskan dalam satu yupanya bahwa dia Raja Mulawarman menyumbangkan 20 ekor sapi kepada para Brahmana. Dan Brahmana ini dari mana? Brahmana ini berasal dari India. Lalu kemudian daerah Yupa juga, di dalam Yupa itu juga dituliskan tentang silsilah dari Raja Kutai. Kemudian juga ada menggambarkan tentang kehidupan sosial ekonomi kerajaan Kutai yang aman dan sejahtera karena dia berada pada daerah perdagangan di daerah laut, bukan di Laut Cina Selatan, sehingga dia itu aman. Lalu kemudian Yupa itu juga dia salah satu Yupa menceritakan tentang pemerintahan Raja Aswawarman.
raja setelah Kutai. Raja setelah Kudungga. Raja Aswawarman disebut sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai Martadipura dan memperoleh gelar Wangsakerta. Dan 7 yupa ini adalah catatan sejarah yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Kutai dan menyebabkan Indonesia keluar dari zaman prasejarah. Kemudian yang berikut kerajaan di Jawa Barat, kerajaan di Jawa Barat yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini kerajaan kedua di Jawa Barat. Kerajaan yang berada pada posisi jalur dagang Selat Sunda. Kerajaan ini diketahui dari prasasti-prasastinya. Ada beberapa prasasti yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan Tarumanegara, diantaranya prasasti Tugu, prasasti Ciarutem, Muara Ciaten, Pasir Awi. Prasasti-prasasti ini menceritakan tentang kebesaran daripada seorang raja yang terkenal di daerah di Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat, yaitu Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini punya kebesarannya itu sampai dicatat dalam kronik di Tiongkok. Baik itu dalam keperkasaan ia menyebarkan atau meluaskan kekuasaan, atau dia juga punya hubungan dagang dengan Tiongkok. Misalnya salah satu prasastinya adalah prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini adalah prasasti yang menceritakan tentang bagaimana Raja Purnawarman dia melihat kehidupan perekonomian di daerah Jawa Barat, daerah Tarumanegara. Prasasti Tugu ini menceritakan tentang penggalian sungai untuk mengairi sawah yang disebut dengan Sungai Gomati. Sungai Gomati itu dalam prasasti Tugu digali hanya dalam 21 hari. Dengan panjang sungai itu, waktu dulu belum pakai meter, tapi menggunakan busur, 6.122 busur. Dan ketika sungai ini hanya digali dalam 21 hari dengan panjang 6.122 busur, ketika selamatan sungai itu Raja Purnawarman juga memberikan 1.000 ekor sapi kepada Brahmana. Jadi di sini telah menunjukkan sebagaimana yang di Kalimantan Timur 20.000 sapi kepada Brahmana dari yupanya, sementara dalam prasasti Tugu di Tarumanegara itu hanya 1.000 ekor sapi oleh Brahmana. Maka dengan demikian kebenarannya bahwa yang menganjurkan agama Hindu di Indonesia adalah kaum Brahmana. Kemudian prasasti yang kedua, prasasti Muara Ciaten. Prasasti Muara Ciaten ini dia berada di daerah Jawa Barat, tetapi sampai sekarang prasasti itu belum bisa dibaca karena dia menggunakan bahasa ikal atau huruf sangka dan juga sudah mengalami banyak retakan-retakan sehingga tidak bisa dibaca. Kemudian prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini dia berbicara tentang bagaimana Raja Purnawarman meluaskan kekuasaannya. Dalam prasasti Jambu ini itu digambarkan tentang sepasang telapak kaki yang dipahat dengan
yang dipahat di atas tulisan. Telapak kaki ini menggambarkan tentang telapak kaki Raja Purnawarman yang melakukan perluasan kekuasaannya, dan dia berhasil meluaskan kekuasaannya sehingga dia dilambangkan sebagai seorang raja yang baju siarahnya tidak ditembus oleh panah musuh. Bahkan sepasang telapak kaki ini dia bagaikan telapak kaki Airawati. Lalu kemudian yang berikut prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ini ada dua. Ada prasasti kebun kopi yang merupakan gambar sepasang telapak kaki Raja Airawata. Raja Airawata ini dilambang gajah, itu gajah. Jadi itu Airawata itu gajah dilambangkan dengan telapak kaki Raja Purnawarman. Kebun kopi yang pertama, prasasti kebun kopi yang pertama ini, dia itu menggambarkan tentang kendaraan Raja Purnawarman yang mengendarai gajah, layaknya Dewa Indra yang mengendarai gajah Airawata, sehingga dalam setiap perluasan kekuasaannya Raja Purnawarman ini dia berhasil, dia dilambangkan sebagai seorang yang berani dan juga sebagai seorang pelindung rakyatnya. Sementara kebun kopi yang kedua, prasasti kebun kopi yang kedua ini sudah ditulis dalam huruf Kawi. Ini sudah huruf asli Indonesia, huruf Kawi, bukan lagi huruf yang berasal dari India. Dan dia sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Kalau yang tadi selain kebun kopi pertama itu semuanya masih menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa. Tapi pada kebun kopi yang kedua ini sudah menggunakan huruf Kawi, huruf Jawa dan bahasa Melayu kuno. Bos itu dia mengatakan penggunaan bahasa Melayu di daerah Tarumanegara karena pengaruh Sriwijaya. Jadi pengaruh kerajaan lain sudah berada di Sriwijaya, di Tarumanegara atau Jawa Barat. Jadi bukan hanya pengaruh India, tapi sudah ada pengaruh kerajaan Sriwijaya. Karena ada Bos membandingkan angka tahun pada prasasti itu dengan angka tahunnya 932 dengan 929. Jadi diduga prasasti kebun kopi ini sudah ada pengaruh kekuasaan Sriwijaya dari Palembang, Sumatera Selatan di Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat. Prasasti yang berikut adalah prasasti Pasir Awi. Prasasti ini menggambarkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Jadi semua prasasti yang digambarkan atau prasasti yang ditemukan dari kerajaan Tarumanegara itu semua berisi berpahat telapak kaki, kecuali prasasti Tugu. Jadi prasasti-prasasti itu menggambarkan kekuasaan Raja Purnawarman dalam meluaskan pengaruhnya di Jawa Barat. Tetapi mengapa sampai kerajaan ini dia runtuh? Faktor keruntuhan kerajaan ini adalah kekosongan kepemimpinan. Kemudian adanya serangan dari kerajaan lain. Salah satunya itu adalah Sriwijaya. Itu pun dibuktikan dengan kronik Tang Leang dari Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa pedagang-pedagang dari kerajaan Tarumanegara
tidak bisa kembali lagi ke Tarumanegara, karena Tarumanegara sudah dikuasai oleh Sriwijaya. Dalam bahasanya disebut bahwa pedagang-pedagang Talomo dari Jawa Dwipa tidak bisa lagi kembali karena sudah dikuasai oleh kerajaan Swarnadwipa. Nah, kerajaan Swarnadwipa itu dari Sumatera, yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, itu dua kerajaan awal berdirinya kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Masih banyak lagi kerajaan-kerajaan lain, tapi kita bicara hari ini khusus untuk kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Demikian Kakak Eca. Oke sahabat cerdas semuanya, nah itu tadi sama-sama boleh kita ikuti pembelajaran yang diberikan langsung oleh Ibu Megi tentang Hindu Buddha di Indonesia. Jadi mata pelajaran sejarah untuk kelas 10. Dan Kak Eca juga mau ucapin terima kasih banyak bagi Ibu Megi yang sudah boleh memberikan pembelajaran